Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namira Mahadewi dari kelas 2025E dengan NIM 25020134017. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai infografis yang telah saya buat dengan tema perkembangan senjata tasik di era digitalisasi dan AI. Di sini saya mengambil beberapa poin, seperti bagian yang pertama pada era digitalisasi. Poin yang pertama adalah dengan adanya digitalisasi pertunjukan. Nah, untuk poin ini seperti seni drama, tari, dan musik dapat ditampilkan secara virtual seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Jadi, bagi beberapa orang yang mungkin tidak bisa menghadiri pertunjukan tersebut secara langsung, tetap dapat bisa merasakan esensi atau keindahan estetika dari pertunjukan tersebut melalui YouTube, Instagram, dan TikTok. Jadi tidak terbatas, semua kalangan yang berada di mana saja dan kapan saja tetap bisa menikmati keindahannya. Untuk yang kedua, ada akses yang lebih luas. Dalam poin ini, karya seni dapat menjangkau audiens global tanpa adanya batas ruang dan juga waktu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalangan audiens yang bisa melihat pertunjukan ini tidak hanya mungkin satu kota, satu desa, namun juga beberapa orang dari berbagai negara mungkin. Bahkan karena dengan adanya digitalisasi ini yang dapat menjangkau seluruh audiens di mana saja. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran online. Sebagai calon pendidik dalam bidang seni budaya, e-learning, tutorial, dan juga platform daring dapat mempermudah pembelajaran mengenai seni budaya. Jadi, mungkin tetap bisa ya kita untuk pergi ke pertunjukan secara langsung. Namun, jika kurang memungkinkan, tetap bisa memberi materi pembelajaran melalui video-video yang telah ada. Jadi, tidak adanya kesusahan dalam mengakses materi-materi tersebut. Yang keempat, adanya kolaborasi lintas daerah. Maksud dari poin ini adalah para seniman ini dapat berkolaborasi secara jarak jauh dengan teknologi video conference. Jadi, para seniman ini juga tidak kesusahan jika akan melakukan kolaborasi. Tidak harus bertemu tatap muka, namun mungkin dengan platform-platform yang ada bisa berkolaborasi. Jadi tetap bisa esensi seni tetap bisa bertumbuh dengan adanya para seniman ini tetap dapat berkolaborasi meski dalam jarak jauh. Selanjutnya, pada bagian kedua ini saya mengambil poin era pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Pada poin pertama adalah AI dalam kreativitas. AI di sini dapat untuk membantu menciptakan musik, desain panggung, dan juga koreografi. Jadi kita bisa meminta bantuan dari AI ini untuk mempermudah pekerjaan para seniman seperti kita untuk menciptakan musik, desain panggung, dan juga koreografi yang baik tentunya. Untuk poin kedua ada analisis data penonton. Di sini maksudnya adalah AI dapat memprediksi minat audiens untuk menyesuaikan konten pertunjukan. Maksudnya adalah di sini kita dapat mengetahui sasaran audiens kita ini seperti apa sih, bagaimana sih, apa yang mereka inginkan. Jadi kita bisa memenuhi kriteria yang mereka inginkan agar esensi dari seni, drama, tari, dan musik ini tetap dapat diminati dan tidak tergerus oleh zaman. Yang ketiga ada virtual and augmented reality atau VR AI. Pengalaman seni menjadi lebih imersif dengan teknologi ini. Seperti kita dapat menikmati AI ini atau pertunjukan ini kapan saja dan di mana saja. Mungkin yang tidak bisa menikmati secara langsung dengan adanya VR AR ini dapat menikmati esensi dari pertunjukan ini. Jadi semua kalangan tetap bisa menikmati bagaimana sih keindahan dari seni pertunjukan ini, dari seni drama, tari, dan musik ini. Selanjutnya adalah asisten pembelajaran cerdas. AI dapat membantu mahasiswa, terlebih kami mahasiswa seni drama, tari, dan musik dapat untuk berlatih olah vokal, olah gerak, dan juga ekspresi. Yang kelima adalah pelestarian seni. Di sini maksudnya adalah dengan AI, dengan bantuan AI kita dapat mampu merekonstruksi tarian, musik, dan drama tradisi agar tidak hilang.
Jadi maksudnya adalah dapat membantu kita untuk tetap melestarikan seni dengan seperti tadi yang sudah saya bilang, menyebarluaskan melalui media sosial misalnya, agar esensi dari seni ini tetap terjaga, tidak punah dan tidak termakan oleh adanya perkembangan zaman, tapi tetap dengan mengikuti perkembangan zaman dan audiens tetap dapat menikmati keindahan-keindahan dari seni pertunjukan seni drama, tari, dan musik. Setelah adanya beberapa penjelasan tadi, tentu tetap ada tantangan dan peluang dalam perkembangan seni drama, tari, dan musik ini di era sekarang tentunya. Untuk tantangannya sendiri, seperti adanya resiko kehilangnya esensi tradisi jika tidak benar-benar dijaga dan mengikuti perkembangan zaman, maka audiens juga akan berkurang. Selanjutnya adalah ketergantungan teknologi. Seperti tadi, penggunaan AI untuk mungkin membuat koreografi, tata letak. Jika kita terus hanya bergantung pada AI, tidak menggunakan murni pikiran kita sendiri, tentu kita untuk selanjutnya akan selalu bergantung. Tetap ya, kita tetap harus menggunakan pikiran kita sendiri. AI hanya untuk membantu kita, tidak sepenuhnya menciptakan apa yang kita ingin buat. Jadi kita tetap memiliki kreativitas dari dalam kita sendiri yang kita salurkan. Untuk peluangnya sendiri adalah inovasi karya seni. Ini tentu ya pasti. Dengan adanya bantuan AI kita dapat berpikir untuk menginovasi dari karya seni tersebut agar menjadi terus berkembang lebih baik, menciptakan hal-hal baru yang tentunya akan diminati dan dinikmati oleh masyarakat di kalangan manapun. Untuk peluang selanjutnya adalah seperti yang sudah dijelaskan, jangkauan audiens yang lebih luas. Tidak hanya satu kota mungkin, tapi beberapa orang, beberapa negara dapat mengetahui esensi dari keindahan seni tradisi mungkin di Indonesia, seni drama, tari, dan musik. Jadi untuk jangkauan audiensnya ini banyak ya, tidak terpaku pada satu orang, karena dengan adanya digitalisasi ini dapat membantu untuk eksistensi dari seni tersebut. Yang terakhir mungkin ada efisiensi pembelajaran dan produksi. Seperti yang sudah dijelaskan juga, adanya efisiensi pembelajaran ini, kita sebagai pendidik mungkin nantinya akan dapat mempermudah kita menunjukkan ini loh karya tari ini di sini. Jika kita tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi pertunjukan secara langsung, para murid kita atau siswa kita tetap dapat melihat, memahami, dan mempelajari apa yang kita sampaikan. Oke, yang terakhir di sini adalah kesimpulan dari infografis yang saya buat ya. Untuk seni drama, tari, dan musik di era digital dan AI ini bukan sekedar harus bertahan, namun juga harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman agar tidak punah dan tetap terjaga kelestariannya, mengikuti perkembangan zaman agar tetap dinikmati. Adanya perpaduan tradisi dan teknologi dapat membuka ruang kreativitas yang baru sekaligus tetap menjaga akar budaya di Indonesia yang ada. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari infografis yang saya buat. Saya mohon maaf jika ada banyak salah kata atau kekurangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.